Allahumma salli ala Muhammad. Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi najali wa hayrati faya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa nuqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa rizqihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffarul dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu, dan berkata kaum Yahudi dan kaum Nasrani, la yadkhulal jannata, tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga, tidak ada yang masuk ke dalam surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang telah ada di dalam jiwanya hudan aw nasara, Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka berdua ini, kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini, mengklaim bahwa hanya pengikut mereka lah yang mempunyai agama Yahudi dan Nasrani sajalah yang dapat masuk ke dalam
surga. Selain itu gak bisa. Termasuk umat Islam tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga. Tilka amaniyuhum, itulah hayalan dari mereka. Jadi mereka punya hayalan seperti itu. Tidak ada katanya orang Yahudi yang masuk ke dalam surga kecuali kelompoknya. Juga katanya kaum Nasrani seperti itu. Tidak ada yang masuk surga ya kecuali Nasrani. Sekarang zaman now ada yang seperti itu? Banyak. Padahal sama-sama muslimnya mengklaim bahwa hanya kelompoknya, alirannya sajalah yang bisa masuk ke dalam surga. Berarti kalau suka ngeklaim bahwa aku yang terbenar, aku yang terbaik, hanya kelompokku yang masuk surga, yang lain masuk neraka, yang memetak-metakkan seperti itu, yang punya sertifikat surga seperti itu mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai seperti itu. Sampean dalam jiwanya, dalam batinnya ada suara yang seperti itu. Solati awakmu dhewe sing apik. Liyane gak bisa, gak diterima nek. Ngajine awakmu tok sing apik. Lainnya kurang tuh. Sing apal cuma awakmu tok. Sing apik cuma awakmu tok. Nah itu mewarisi sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai jiwa-jiwa yang seperti itu bercokol, tumbuh subur, apalagi berbuah di dalam jiwa kita. Cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat bersari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi cepat-cepat ndangu jaluk sepuro kepada Allah. Agar apa? Agar kita dijadikan oleh Allah orang yang muttaqin. Jannatin tajri wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Mas Yusuf, arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi harus kita itu kalau ingin mendapat surganya Allah, kita oleh Allah diperintahkan uiddat lil muttaqin. Harus kita menjadi orang yang muttaqin. Karena hanya orang muttaqin inilah yang derajatnya sangat dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang muttaqin ini, yang mendapatkan mahkota muttaqin inilah yang oleh Allah besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan rahmatnya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita masuk ke dalam surga besok, amin. Kita masuk ke dalam surga besok, amin. Itu bukan karena ibadah kita, namun karena rahmat dari Allah, karena fadlnya Allah, karunia dari Allah, bukan karena puasa kita, bukan karena sholat kita, bukan, karena rahmat Allah. Supaya kita mendapatkan rahmat Allah, ya kerja apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang. Apa itulah muttaqin. Tilka amaniyuhum, seperti itulah hayalan-hayalan mereka yang ada di otak mereka seperti itu. Qul, katakan ya Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan ya Muhammad, datangkan oleh mereka burhanakum, bukti nyata. Kalau sekarang dalil di mana? Dalil, hujah yang diminta yang mana? Kalau memang kelompokmu itu yang dijamin masuk surga saja, mana dalilnya?
In kuntum shodiqin, jikalau kalian termasuk orang-orang yang benar, yang siddiq. Suruh minta sama mana dalilnya? Gak iso mereka. Kalau ditanya dalil diri gak iso, tapi kalau ngafir-ngafirkan orang bisa. Memetak-metakkan sertifikatnya surga bisa mereka. Namun kalau ditanya dalili, kalau memang mereka yang bisa masuk surga, itu enggak ada. Bala, tidak, atau sungguh, man aslama, siapa orang yang aslamah, yang Islam, yang berserah diri kepada Allah, wajhahu lillah, yang menyerahkan lahir dan batin lillah kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan mereka itulah muhsin, orang-orang yang baik. Falahu, maka layak bagi mereka ajruhu inda rabbi, pahala dari sisi Rabbnya. Apa itu surga? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut, khauf, alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih hati. Jadi kalau sudah Allah yang bilang, kalau sudah Allah yang berkata, jadi mereka tenang, plong, dadanya plong, tidak ada rasa beban. Semua apa yang dia kerjakan itu karena perintah dari Allah. Makanya Islam itu, maknanya Islam itu ya berserah. Kalau kata Allah diperintahkan aqimus shalah, ya shalah, itu Islam. Wa atuz zakat, ya zakat. Puasa, ya puasa. Haji, itu ilah Islam, berserah diri pol kepada Allah. Udhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, lahir dan batin, luar dan dalam. Harus bukan cuma luarnya toh, tapi batin-batinnya juga seperti itu. Biar wa muhsin, biar Anda itu dicap, dikasih titel oleh Allah orang-orang yang baik, lahir dan batin. Maka falahu ajruhu inda rabbih, maka layak jadi milik kalian ajruhu, pahala, inda rabbih, di sisi Allah, yaitu surga. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, orang-orang yang muhsin ini, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir. Ini ciri-cirinya orang wali ini. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini ciri-cirinya wali. Kalau sampai bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah secara lahir dan batin, ikhlas mukhlisina lahuddin, maka sampean wa muhsin, termasuk orang-orang yang baik. Bahkan termasuk digolongkan wali-walinya Allah, yang di dalam jiwanya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa sedih hati. Wa qalatil yahudu, dan berkata orang-orang Yahudi, laisatin nasoro, atas orang-orang Nasoro, ala syai'in, atas sesuatu. Jadi laisati, tidak punya dasar itu orang Nasrani, itu kata orang Yahudi. Nah, ini sudah yang tadinya mengeklaim bahwa hanya kelompoknya yang bisa masuk surga, sekarang malah kedua-duanya bermusuhan. Kemarin kompak, sekarang bermusuhan. Makanya kita itu kalau kerjasamalah dalam hal kebaikan, akan langgeng dunia sampai akhirat. Namun kalau bekerja sama atau berfungsi dalam hal keburukan, pasti suatu saat akan bermusuhan, akan pisah. Katanya orang Yahudi, laisatin nasoro ala syai', bahwa orang Nasoro itu, orang Nasrani itu tidak punya hujah, dia tidak punya dasar, dia satu pun nggak ada. Wa qalatin nasoro, dan sebaliknya
orang-orang Nasrani berkata laisatil yahudu ala syai, bahwa orang-orang Yahudi itulah yang tidak punya dasar atas sesuatu. Sama-sama ngeklaim punya surga, akhirnya nggak punya dasar. Endi hujahmu? Endi dalilmu? Di Taurat mana? Katanya orang Nasrani. Katanya orang Yahudi, endi dalilmu? Di Injil. Pelongo mereka. Wa hum yatluna alkitab, dan mereka itu membaca kitab, padahal mereka punya kitab. Padahal mereka punya pedoman. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Seperti itu perkataan mereka yang seperti itulah seperti orang-orang yang enggak punya ilmu, orang yang enggak paham. Makanya sampean kalau enggak tahu ilmunya, lebih baik diam, dengarkan saja. Ada orang bicara tentang politik, sampai nggak ngerti politik, nyemplung aja sampai ngomong terus alur itu ngetan ulon, diem saja dengerin. Kalau sampai nggak ngerti dengerin. Kalau sampai pura-pura ngerti, mau tambah sesat nanti. Termasuk dalam hal agama seperti itu. Kalau sampai nggak paham suatu agama, bertanya tapi pada ahlinya. Jangan bertanya pada sama-sama yang bingung, nyari jalan sampai tersesat terus ini jalannya double kanan apa kiri? Iya, aku juga bingung kanan apa kiri ya. Akhirnya sama-sama tersesat. Tanya sama yang paham jalan. Mithla qaulihim, seperti perkataan mereka itu. Apa? Ya nggak ngerti, nggak paham. Jadi orang yang mengeklaim bahwa hanya dirinya, bahwa hanya kelompoknya yang bisa masuk surga, padahal mereka tidak bisa menjelaskan itu, tidak punya dasar, tidak punya hujjah bahwa hanya mereka yang bisa masuk surga. Mereka itu ibaratkan semisal orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti. Kalau bahasa halusnya goblok. La ya'lamun, nggak paham mereka, nggak ngerti mereka, nggak punya ilmunya mereka. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah yahkum, hakim, pemutus bainahum, di antara mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk orang Islam. Yaumal kiamati, besok di yaumil kiamati, fima, apa-apa yang ada pada mereka, kanu fihi, di dalamnya, yahtalifun, yang mereka perdebatkan, yang mereka perselisihkan, yang mereka beda pendapat. Jadi kita nggak boleh mengeklaim bahwa mereka masuk neraka, hanya kita yang masuk surga. Kalau sampai ada seperti itu dalam jiwa kita, berarti itu jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani, harus dibuang jauh-jauh. Gak boleh kita ngeklaim padahal surga itu arduhas samawati wal ardh, luasnya itu seluas langit dan bumi. Kita aja ujungnya langit aja nggak tahu, ujungnya langit tahu nggak tahu. Ngeklaim. Kalau ngeklaim cuma satu kelompok saja yang masuk surga, nggak kosong surganya, nggak rame. Jadi kita itu harus menjadi seorang yang muslim temenan, bukan muslim bohongan, tapi harus muslim temenan, supaya kita dicintai oleh Allah, supaya kita disayangi dan diberi mahkota takwa oleh Allah. Berislamlah secara kafah, menyerahkan diri kita, man aslama wajhahu lillah. Jadi seorang muslim menjadi orang yang memasrahkan dirinya lahir batin kepada Allah. Kalau sudah pasrah kepada Allah, ya Allah, saya mau masuk surga, saya pasrah kepada jenengan. Kata Allah, aqimus sholat. Banyak yang nggak sholat tapi minta surga.
Wa atuz zakat, bayar zakat. Tatkala bulan puasa udah banyak hartanya yang disingitno, emasnya yang sudah 5 kilo disingitno, akhirnya nggak bayar zakat. Padahal diperintahkan suruh berzakat, wa atuz zakat, tapi nggak zakat, ya nggak akan dapat rahmatnya Allah. Katanya pasrah sama Allah. Islam itu pasrah mana? Jadi dari zaman sekarang, dari zamannya Kanjeng Nabi sampai umatnya ini, mulai dulu dari Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, agamanya itu agama Islam. Di doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma masa. Ayo baca. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu fataras samawati wal musyrikin, bukan muslimin. Terus gitu. Wa ana minal muslimin, itu dawuhnya Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim itu seorang muslim. Terus anak keturunannya ini sebetulnya muslim. Makanya semua keturunannya dari Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim yang jalurnya lewat Siti Saroh banyak yang jadi nabi. Cuma yang jalurnya dari Siti Hajar yang punya putra Ismail itu hanya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad keturunannya, dan dijadikan oleh Allah penutup dari para nabi dan rasul. Kita ini keturunan nabi. Keturunannya Kanjeng Nabi Yuna Adam alaihissalam. Terus akhirnya dihabiskan tatkala ada banjir bandang di zamannya Kanjeng Nabi Yuna Nuh alaihissalam. Berarti sampai keturunannya Kanjeng Nabi Yuna Nuh dan umatnya Kanjeng Nabi Yuna Nuh. Ada berapa umatnya Kanjeng Nabi Yuna Nuh di atas perahu? Ada berapa? Ada berapa orang? Kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Nuh yang ada di atas kapal itu ada berapa orang? Ada yang tahu enggak? Berapa? Hah? 40? 50? Terus 80? Ingat-ingat. Bisa saja sampean keturunannya Kanjeng Nabi Yuna Nuh, bisa saja sampean itu keturunannya dari kaumnya yang 80 itu. Yang penting kita ini keturunan Kanjeng Nabi Yuna Adam alaihissalam. Jadi kita itu besok itu akan kembali ke surga bagi yang mau, karena kita asalnya itu dari surga, rumah kita itu surga. Bagi yang mau, sesuai dengan daunnya Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kita tanya sama-sama, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, man ata'ani yadkhulul jannah, man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat, yang ingkar kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita tetap istiqomah melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, sholat sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah. Karena hal yang sedikit jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang banyak.
namun tidak istiqomah. Sedikit istiqomah jauh lebih dicintai Allah ketimbang banyak tapi tidak istiqomah. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah tahajud. Sampai sholat sunnah tahajud, satu salam tapi tiap pagi, tiap jam 3 sholat tahajud. Itu jauh lebih baik ketimbang sampai sholat tahajud 20 rakaat tapi cuma satu tahun. Karena jauhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah yaitu amal yang didawamkan walaupun itu sedikit. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan